kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 18 Mei tahun 2024. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33a, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan ayat 35. Dan renungannya dipersiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Timor Leste. Dan doanya akan dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR, yang juga saat ini sedang bertugas di Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat menyambut hari ini. Dalam merenungkan bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, atau juga mungkin sudah dibacakan secara pribadi oleh masing-masing kita, ada satu pepatah mengatakan demikian: hidup hanya dapat dipahami dari belakang, tetapi harus dijalani ke depan. Kita membaca kisah ini selama masa Paskah, setelah Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Namun, bacaan ini mau menceritakan kepada kita tentang suatu peristiwa yang terjadi sebelum masa Paskah. Dalam arti tertentu, kita melakukan apa yang dilakukan oleh para murid. Kita melihat kembali apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya di bumi sebelum masa kejatuhannya, yaitu masa salib, dan juga akhirnya ia dibangkitkan. Hari ini kita kembali ke Yohanes bab 13. Pada malam ketika Yesus dikhianati, kita melakukan ini untuk merenungkan kembali ajaran Yesus tentang kasih, yaitu membasuh kaki. Karena ajarannya tentang kasih patut kita renungkan kembali setelah peristiwa Jumat Agung dan peristiwa Minggu Paskah. Membasuh kaki seseorang dalam budaya waktu itu merupakan tugas yang ditetapkan bagi seorang hamba. Kita mungkin pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Namun, berhentilah sejenak untuk sama-sama kita memikirkan apa artinya itu. Dengan melihat ke belakang, Yesus membasuh kaki Yudas karena Yesus tahu bahwa ia akan mengkhianatinya. Ia membasuh kaki Petrus karena ia tahu bahwa ia akan menyangkal Yesus. Dan ia membasuh kaki Thomas karena ia tahu bahwa ia akan meragukannya. Yesus tahu semuanya ini akan terjadi. Ia meramalkannya. Tetapi Yesus tetap berlutut di depan mereka dan membasuh kaki mereka. Jika kita ingin mendapatkan suatu gambaran tentang kasih, kita bayangkan saja ketika Yesus yang dihormati di mana-mana sebagai raja, namun pada saatnya ia berlutut, ia tunduk di hadapan para muridnya untuk membasuh kaki. Bahkan salah satu di antara mereka adalah pengkhianatnya. Ia merelakan dirinya berlutut menunduk dan membasuh kaki pengkhianatnya. Dan Yesus memberitahu kepada kita melalui teladannya ini bahwa kita juga perlu melakukan hal ini untuk orang lain. Kasihilah satu sama lain sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Mungkin kita semua saling bertanya ataupun boleh bertanya dalam diri. Berbicara soal kasih mungkin tidak asing di telinga kita. Selalu kita dengarkan dalam setiap bacaan, dalam setiap homili berbicara soal kasih. Lalu bagaimana kita membuat kasih itu semakin hari semakin baru di dalam diri kita? Yesus mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Namun kita mungkin bertanya lagi,
Apa yang baru tentang hal itu? Tentu saja, namun perintah untuk mengasihi bukanlah hal yang baru. Perintah itu sering disebutkan dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Perjanjian Baru. Perintah yang terbesar adalah mengasihi Tuhan, dan perintah berikutnya adalah mengasihi sesama. Perintah-perintah ini sering diulang-ulang dalam Perjanjian Lama dan juga dilanjutkan dalam Perjanjian Baru. Perintah-perintah itu bukanlah hal yang baru, namun perintah Yesus adalah hal yang baru. Apa yang baru tentang perintah itu? Bukan kasih, melainkan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Jika kita mampu melakukan demikian, maka itulah perintah baru dari Yesus yang patut kita hidupi setiap hari. Bagian baru dari hal ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dan itu berarti mengasihi mereka yang meragukan kita dan menyangkal mengenal kita, dan bahkan mereka yang mengkhianati kita. Karena itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Dia meminta kita untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Itu memang tidak selalu mudah, namun itu selalu penting, selalu diperintahkan dan harus selalu dilakukan. Kita harus saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, dan itulah yang benar-benar ingin kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Entah apapun kesibukan kita, entah apapun situasi kita, entah apapun persoalan dan tantangan yang kita alami, tetapi hari ini Yesus mau supaya kita hidup di dalam kasih. Karena dengan demikian kita akan melihat apa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dalam suatu kebebasan, kebebasan batin dan kebebasan dalam berinteraksi dengan semua orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, mencintai seperti Yesus tidaklah mudah. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa itu akan mudah. Dan jika kita melihat kembali kehidupannya dalam terang kematian dan kebangkitannya, kita dapat melihat bahwa itu juga tidak mudah bagi Yesus. Tidak akan pernah mudah untuk mencintai tanpa syarat seperti Yesus. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa hal itu akan mudah. Namun hal itu tentu saja mungkin, atau Dia tidak akan memerintahkannya. Dan itulah yang Dia lakukan. Yesus tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang belum Dia lakukan sebelumnya dan melakukannya dengan sempurna. Yesus tidak meminta itu. Tetapi Yesus meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sudah Yesus lakukan terlebih dahulu. Soal kasih, Ia telah melakukannya terlebih dahulu kepada orang lain. Bahkan mengasihi sampai memberi dirinya seutuhnya. Itu semua sudah dilakukan oleh Yesus. Dan kita sebagai pengikutnya, sebagai murid Yesus, diminta olehnya untuk mencoba melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, marilah kita semua berusaha untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Karena dengan kasih kita dapat menemukan makna kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita hidup dalam kasih, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus jikalau kita hidup saling mengasihi. Marilah Bapak Ibu, kita saling mengasihi sampai seluruh dunia mengenal kasih Yesus demi kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan yang kita imani
tidak akan pernah meninggalkan kita. Meski kita hidup dalam kegagalan, kita tidak mampu mengasihi orang seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mengingatkan kita, dia akan terus setia mendampingi kita untuk sampai pada akhirnya kita pun bisa mengasihi orang lain. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang.
doa kekuatan